tentang kasih cintamu. Dapatkah kurang kau puisi tentang pengorbananmu? Diri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Karena diriku yang berdosa, nyawa Kau serahkan. Kau balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Balut luka di hatiku dengan kasih yang tulus. Dosa yang merasuk Kau basuh dengan darah-Mu kudus. Entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setia-Mu ya Tuhan tetap kepadaku? Sungguh ku tak mampu memahami kasih dan setia-Mu, Tuhan. Bagiku yang hina ini Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setia-Mu ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu.
untuk memahami kasih dan setiamu, Tuhan. Bagiku yang hina ini, Kau rela berkorban. Apakah ku sanggup membalas kasih dan setiamu, ya Tuhan? Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Shalom keluarga damai yang terkasih. Perayaan Paskah sudah kita lewati beberapa hari yang lalu. Tetapi dampak dari makna kebangkitan Kristus tetap merupakan suatu proses yang terus-menerus diperbaharui dalam hidup kita. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami kembali memohon pimpinan Tuhan untuk dapat memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Roma 6 ayat 1-8. Demikianlah firman Tuhan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, kebangkitan Kristus dan kematian merupakan satu titik balik, suatu perubahan yang nyata dalam hidup orang percaya. Dahulu saya tidak mengerti hal ini dan terus-menerus hidup dalam kekalahan. Baik perjuangan melawan kedagingan saya maupun perjuangan melawan godaan dunia dan kuasa si jahat. Saya terus-menerus kelelahan berjuang dengan kekuatan sendiri. Seperti cerita seorang yang naik kapal pesiar dengan membayar mahal, tapi berhari-hari dia makan bekal biskuit kalengnya. Orang ini meneteskan air liur dan menahan diri setiap melihat makanan berlimpah di ruang makan, tanpa tahu bahwa segala makanan yang disediakan dan disajikan di kapal pesiar itu boleh dia nikmati. Akhirnya dia tak tahan lagi dan memohon untuk bisa makan makanan di restoran dengan resiko apapun. Misalnya harus bekerja mencuci piring atau ngepel kapal sehari sebelum kapal pesiar itu bersandar. Betapa terkejutnya dia ketika diberitahu bahwa semua makanan itu sebenarnya boleh dinikmatinya sejak dari awal berlayar. Orang percaya mendapatkan privilege
yaitu sebuah keistimewaan untuk memperoleh pembaharuan dalam hidupnya dengan pertolongan Roh Kudus. Sama seperti orang yang berlayar tadi, dia harus sadar bahwa itu adalah haknya. Dan itu diterimanya sejak orang tersebut mengundang Tuhan masuk dalam hati dan hidupnya. Kematian Kristus juga merupakan kematian kehidupan lama dalam dosa. Dosa tidak lagi berkuasa atasnya. Kalaupun dia jatuh berkali-kali, untuk dosa itu pun Tuhan juga telah menebusnya dengan mati di kayu salib. Oleh karena itu, kematian bersama-sama dengan Kristus merupakan gerbang menuju hidup yang baru. Bapak, Ibu, Saudara, kalau kehidupan jasmani dimulai dari kelahiran sampai kematian, kehidupan rohani justru dimulai dari kematian dan mulai masuk dalam babak kehidupan baru bersama kebangkitan Kristus. Apa artinya? Pertama, kebangkitan Kristus bukan hanya merupakan pembaharuan iman dan jiwa, tetapi juga memberi pengharapan bebas dari ketergantungan dengan dunia materi. Saya mengerti bahwa ketika saya mengikut Yesus, bukan berarti segala masalah, kesulitan, sakit penyakit hilang lenyap. Semua masalah tetap ada dan bisa terjadi. Tetapi saya tidak perlu dikuasai atau dikendalikan baik secara emosi maupun pikiran saya. Dan saya tidak perlu takut lagi karena kebangkitan Kristus juga kebangkitan saya yang baru, yaitu dalam cara pandang saya terhadap materi. Sejak hidup saya menjadi milik Kristus, maka saya bukan lagi pemilik materi, tetapi seorang penata layan materi. Pemilik yang sebenarnya adalah Tuhan saya. Jadi kenapa takut? Bukan hanya tubuh, keluarga, rumah, bahkan bisnis, karir, dan pekerjaan juga milik Tuhan. Banyak orang bergumul untuk memahami apa itu komitmen total kepada Allah. Seorang penafsir mengibaratkan seperti sebuah perkawinan. Jika kita berkomitmen, tentunya kita akan menyerahkan segala aspek hidup kepada pasangan, entah itu suami atau istri. Milik saya adalah miliknya, badan saya adalah miliknya. Saya menjalani kehidupan saya dengan selalu mempertimbangkan suami atau istri saya. Demikian juga halnya dengan berkomitmen kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, khawatir itu sangat manusiawi. Jadi saya hanya perlu terus-menerus mengingatkan diri bahwa saya hanyalah seorang penata layan. Setiap hal harus saya serahkan dan mohon pertimbangan dari Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari cara-cara hidup duniawi yang lama dengan segala ketakutan dan ketakutannya. Kedua, dibangkitkan dari dunia materi adalah juga untuk dunia materi. Seperti dicontohkan dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kehidupan baru yang diberikan Tuhan bagi kita juga untuk menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kita ditempatkan. Karena kita masih berada di dunia ini, kita memiliki tugas untuk mewartakan tentang kematian dan kebangkitan Kristus, baik melalui perkataan maupun melalui perbuatan kita. Hanya itulah yang bisa kita lakukan sebagai pernyataan syukur atas kasih dan anugerahnya yang luar biasa itu. Mari kita berdoa. Tuhan, betapa besar kasih Tuhan. Apalah saya sehingga Tuhan melakukan semuanya ini untuk saya. Tolonglah saya agar sepenuh hati dapat berkomitmen dalam menjalani kehidupan saya. Biarlah mata saya senantiasa tertuju pada karya penebusan Yesus, sehingga saya bisa menghidupi karya penebusan itu dalam keseharian saya. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.